Guys, sekarang pinjol ini ya, seperti isi cash dan lain-lain itu sekarang punya sistem perkiraan lokasi dan lokasi presisi, gitu ya. Nah, saya dapat bocoran dari staf pinjol, dari staf perusahaan pinjol tentang perkiraan lokasi dan lokasi presisi itu apa. Nah, dia bilang begini, ya, dia menjelaskan begini. Yang pertama, lokasi perkiraan atau approximate location. Jadi akurasinya kurang akurat. Ya, kalau untuk melacak Anda itu biasanya dalam radius 3-10 km. Lalu sumber datanya menggunakan WiFi, jaringan seluler BTS atau IP address. Lalu tujuannya untuk apa? Tujuannya memberikan gambaran umum tentang lokasi pengguna tanpa mengungkapkan posisi tepatnya. Gitu. Misalkan Anda ada di rumah. Kalau pinjol yang masih pakai lokasi perkiraan itu ya di Jawa Barat, misalkan Anda ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat di jalan ininya aja gitu, nggak sampai rumah Anda. Gitu. Nah, di sini privasi lebih menjaga privasi pengguna, oke? Lalu contoh penggunaan, mengetahui kota atau area pengguna tanpa lokasi spesifik, seperti untuk penawaran umum atau spesifik wilayah, gitu. Nah, lalu ini ya pinjol yang pakai lokasi presisi seperti Kredivo, nih ya, bisa kita lihat. Kredivo, coba. Nah, ini lokasi di Kredivo juga pakai perkiraan lokasi dan lokasi presisi. Oke. Nah, untuk lokasi presisi seperti ini, precise location, akurasinya sangat akurat, bisa dalam radius beberapa meter. Sumber data GPS ya dikombinasikan dengan WiFi dan jaringan seluler. Tujuannya untuk mengetahui posisi pengguna secara real time dan sangat spesifik. Jadi tahu guys, Anda lagi ada di mana, Anda lagi ke warung, Anda lagi ada di sana sini gitu ya. Itu tahu. Oke. Nah, lalu privasinya itu lebih invasif, dapat memicu kekhawatiran terkait pelacakan. Lalu contoh penggunaannya, menentukan alamat rumah kantor secara tepat, deteksi lokasi transaksi atau verifikasi lokasi pengguna untuk risiko kredit. Nah, guys ya. Jadi bagi Anda yang dulunya itu masukin alamat kantor asal-asalan, atau Anda itu dulunya kerja di perusahaan A lalu perusahaan B, lalu pinjolnya ini bisa tahu perusahaan Anda yang baru, itu karena Anda pernah masuk kantor atau sering masuk ke kantor Anda dengan aplikasi pinjol yang memiliki sistem pelacakan presisi ini, guys. Karena di sini menentukan alamat rumah kantor gitu. Jadi sudah ketebak guys, pinjol ini pakai sistem lokasi presisi untuk mengetahui kantor baru Anda, alamat baru Anda. Nah, cara memutuskannya gimana? Cara memutuskannya adalah di video saya yang sebelumnya, atau Anda bisa klik di kolom komentar cara memutuskannya. Untuk sekarang, mari kita bahas pinjol-pinjol mana saja yang pakai lokasi perkiraan dan pakai lokasi presisi. Oke, yuk langsung saja kita ke TKP-nya. Oke, yang pertama pinjol uang Mi ya. Ini coba kita lihat di sini uang Mi, data yang dikumpulkannya ini ada lokasi, tapi bukan lokasi presisi, hanya perkiraan saja. Gitu ya. Jadi uang Mi ini tidak benar-benar tahu Anda itu ada di mana, Anda sedang berdiri di mana itu tidak benar-benar tahu gitu ya. Makanya kayaknya kalau pengajuan di uang Mi ini ya agak lama gitu ya, agak lama gitu kan, karena mereka tidak benar-benar tahu lokasi Anda di mana. Oke. Lalu yang kedua ada Samir ya. Samir ini coba kita lihat, Samir juga perkiraan lokasi, masih belum mempunyai sistem lokasi presisi gitu. Oke. Lalu yang ketiga ini Kredinesia. Coba Kredinesia apakah ada? Kayaknya sih nggak ada ya, karena masih pinjol kecil kalau Kredinesia. Nah, bahkan Kredinesia tidak bisa mengambil lokasi Anda di mana gitu. Oke. Selanjutnya KTA Kilat. KTA Kilat ini nah perkiraan lokasi ya, bukan lokasi presisi. Oke. Selanjutnya Kredivo. Kalau Kredivo ini bisa kita lihat ya, di sini lokasi, perkiraan lokasi dan lokasi presisinya. Jadi mereka tahu lokasi persis Anda itu ada di mana gitu. Oke, selanjutnya Aku Laku ini lokasi presisi juga gitu ya. Oke. Selanjutnya Seabank tidak mengambil lokasi Anda. Oke, selanjutnya Bantu Saku. Coba kita lihat Bantu Saku hanya perkiraan lokasi saja. Oke. Selanjutnya ada Neobank ya. Neobank lokasi presisi guys ya. Jadi dia itu tahu Anda sedang berdiri di mana, Anda sedang di mana itu gitu. Oke. Selanjutnya
Pinjaman Go. Pinjaman Go ini tidak ada data yang dikumpulkan. Kayaknya Pinjaman Go ini mau bangkrut, guys. Ya, sepertinya mau bangkrut Pinjaman Go ini. Oke. Selanjutnya Indodana. Nah, Indodana hanya info pribadi, alamat email, alamat gitu ya, dari KTP. Oke. Selanjutnya Kredit Pintar, guys ya. Kredit Pintar juga ini tidak mengambil lokasi Anda, hanya saja mengambil nama Anda dari KTP dan alamat email gitu. Oke, selanjutnya Singa. Coba kita lihat Singa, apakah ada lokasi? Tidak ada lokasi, guys, di sini di Singa ini. Ya, jadi Singa aman gitu. Oke. Selanjutnya ada Finplus. Apakah Finplus ada lokasi? Nah, iya ada. Tapi hanya perkiraan lokasi saja. Oke. Selanjutnya apa ini? Tunaiku pinjaman online. Ya, coba ya kita lihat di sini. Tunaiku lokasi perkiraannya saja, hanya perkiraan lokasi ya, guys ya. Gitu. Oke. Selanjutnya ada di Pinjamyo. Apakah Pinjamyo tahu lokasi persis Anda? Perkiraan lokasi saja Pinjamyo. Oke. Selanjutnya 360 kredit pinjaman online ini apakah ada? Coba kita lihat. Tidak ada, guys. Data yang dikumpulkannya tidak ada lokasinya gitu. Jadi aman ya. Selanjutnya EasyCash. Apakah EasyCash ada? EasyCash ini lokasi, perkiraan lokasi dan lokasi presisi, guys. Ya, jadi EasyCash tahu Anda ada di mana gitu ya. Makanya hapus saja aplikasinya kalau sudah galbay. Oke. Selanjutnya Uatas ini perkiraan lokasi gitu ya. Nah, guys ya, bagi Anda yang penasaran kenapa pinjol ini bisa tahu alamat kantor Anda, mungkin karena Anda waktu itu masih menginstal pinjol-pinjol yang memiliki sistem lokasi presisi dan Anda setiap hari bekerja di situ, setiap hari ke kantor itu. Jadi para DC-DC ini menyatat alamat kantor Anda gitu ya. Tuh jawaban bagi orang yang kenapa para pinjol-pinjol ini tahu kantor baru saya gitu. Oke. Nah, selanjutnya Julo. Apakah ada Julo? Julo ini lokasi, perkiraan lokasi ya. Julo hanya perkiraan lokasi saja gitu. Oke, selanjutnya ada Kami ya. Di sini ada Kami, apakah tahu keberadaan Anda? Nah, perkiraan lokasi juga ada Kami ya. Selanjutnya Pinjamin ya. Apakah ada? Perkiraan lokasi juga Pinjamin ini. Oke, selanjutnya Indosatku. Nah, siapa yang galbay di Indosatku? Ya, coba kita lihat di sini. Oh, tidak ada Indosatku, guys. Apa mau bangkrut? Ini ya, tidak ada data yang dikumpulkan. Kayaknya mau bangkrut Indosatku. Selanjutnya Kredito. Coba kita lihat Kredito. Ya, di sini Kredito lokasi presisi saja, guys. Ya, tidak ada. Oh, maaf, lokasi presisi, guys. Kredito ternyata. Jadi Kredito tahu kemanapun Anda pergi, ya, selagi aplikasinya masih ada, gitu. Oke, selanjutnya Uku. Kita lihat Uku, apakah ada lokasi presisi? Uku hanya perkiraan lokasi saja, gitu. Oke, selanjutnya Modal Nasional ini ya. Modal Nasional kita lihat di sini perkiraan lokasi saja, Modal Nasional. Oke, lalu pinjam duit, coba kita lihat perkiraan lokasi juga di sini ya. Oke, selanjutnya nah ada Pundi, coba kita lihat ada Pundi di sini, data yang dikumpulkannya itu ada perkiraan lokasinya saja, tidak lokasi presisi. Nah, itu dia, guys ya, pinjol-pinjol yang ada lokasi presisi dan lokasi perkiraannya saja. Oke, semoga tidak kaget lagi, misalkan tahu lokasi Anda di mana gitu kan, tahu kantor baru Anda di mana gitu kan. Nah, Anda sudah lihat belum cara memutus pelacakan DC? Itu ada di video saya sebelumnya ya, atau Anda bisa klik video di kolom komentar ini. Oke ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.